Selamat berjumpa kembali anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Materi kita hari ini berjudul Gereja yang Mewartakan Kabar Gembira atau Kerikma. Kerikma berarti pewartaan dan apa yang diwartakan. Pewartaan ini berkaitan dengan pewartaan sabda Allah yang berpuncak pada Yesus Kristus. Dia merupakan puncak dari sejarah pewahyuan Allah karena di dalam Dia Allah menyelamatkan semua orang. Meskipun sabda Allah yang menjadi manusia itu tidak dapat tinggal dalam sejarah manusia, tetapi gereja masih mengenal bentuk-bentuk lain dari sabda Allah yang otentik untuk diteruskan kepada semua orang. Ada 3 bentuk sabda Allah dalam gereja, yaitu 1. Sabda atau pewartaan para rasul sebagai daya yang membangun gereja. 2. Sabda Allah dalam kitab suci sebagai kesaksian normatif. Dan yang ketiga, sabda Allah dalam pewartaan aktual gereja sepanjang zaman. Secara umum, ada 2 pola pewartaan sabda Allah yang kita kenal, yaitu pewartaan verbal atau kerikmah dan pewartaan melalui tindakan atau kesaksian atau martiria. Kali ini kita akan membahas secara khusus mengenai pewartaan verbal. Pewartaan verbal ini memiliki 4 bentuk, yakni khotbah atau homili, pelajaran agama, katekesi umat, dan pendalaman kitab suci. Mari kita melihat perbedaannya satu persatu. Yang pertama, khotbah atau homili. Khotbah adalah pewartaan tematis, sedangkan homili adalah pewartaan yang berdasarkan pada suatu perikop kitab suci. Keduanya merupakan pewartaan dari mimbar dan harus menyapa manusia dan dapat menciptakan komunikasi 2 arah, bukan 1 arah. Yang kedua, pelajaran agama. Dalam pelajaran agama diharapkan para guru agama mendampingi para peserta didik untuk menemukan makna hidupnya dalam terang kitab suci dan ajaran gereja. Pelajaran agama adalah proses pergumulan hidup nyata dalam terang iman. Yang ketiga, katekesi umat. Katekesi umat adalah suatu kegiatan kelompok di mana mereka aktif berkomunikasi untuk menafsirkan hidup nyata dalam terang Injil yang diharapkan berkelanjutan dengan aksi nyata sehingga dapat membawa perubahan dalam masyarakat ke arah yang lebih baik. Yang keempat, pendalaman kitab suci. Pendalaman kitab suci dapat dilakukan dalam keluarga, kelompok, atau pada kesempatan-kesempatan khusus seperti pada masa Prapaskah atau APP, masa Advent, dan pada bulan kitab suci. Tugas pewartaan adalah mengaktualisasi sabda Tuhan yang disampaikan dalam Kristus sebagaimana diwartakan oleh para rasul. Usaha mengaktualisasi sabda Tuhan itu mengandaikan berbagai tuntutan yang harus dipenuhi. Tuntutan-tuntutan dalam usaha mengaktualisasi sabda Tuhan itu adalah yang pertama, mendalami dan menghayati sabda Tuhan yang terkandung dalam kitab suci, ajaran-ajaran resmi gereja, dan keseluruhan tradisi gereja. Kedua, mengenal umat atau masyarakat berdasarkan konteksnya sehingga pewartaan yang disampaikan sungguh menyapa para pendengarnya. Dengan demikian, pewartaan itu bersifat inkulturatif. Magisterium atau wewenang mengajar yaitu kuasa mengajar dalam gereja yang berkaitan dengan tugas pewartaan. Wewenang mengajar ini merupakan tugas hierarki karena mereka adalah pengajar otentik. Wewenang tertinggi dan tidak dapat sesat dalam ajaran iman dan moral ada pada Paus yang merupakan imam agung di Roma sekaligus kepala dewan para uskup. Selain Paus, sifat tidak dapat sesat juga ada pada dewan para uskup jika dalam melaksanakan wewenang tertinggi untuk mengajar bersama dengan pengganti Petrus memenuhi 4 syarat berikut. Yang pertama, ajaran harus menyangkut iman dan kesusilaan. Yang kedua, ajaran harus bersifat ajaran otentik, artinya jelas dikemukakan dengan kewibawaan Kristus. Yang ketiga, ajaran dinyatakan dengan tegas atau definitif, artinya tidak dapat diganggu-gugat. Dan yang keempat, ajaran itu disepakati bersama sejauh hal ini menyangkut pernyataan para uskup sebagai dewan. Tugas pewartaan tidaklah ringan karena ketika mewartakan Yesus, ia harus mengambil bagian dalam nasib Yesus. Menjadi pewarta juga merupakan suatu panggilan. Keharusan untuk menjadi seorang pewarta adalah sebagai berikut. Yang pertama, dekat dengan yang diwartakannya. Yang kedua, menjadi senasib dengan yang diwartakannya. Yang ketiga, berani menanggung derita seperti yang diwartakannya. Yang keempat, siap untuk diutus dan diserahkan kepada umat yang mendengar pewartaannya. Dan yang kelima, memiliki komitmen yang utuh kepada umat. Mereka yang secara khusus melibatkan diri secara agak penuh dalam tugas pewartaan adalah
para pengkhotbah, para katekis, dan guru agama. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat berguna bagi kita dan juga bagi orang lain. Terima kasih.